Dalam dunia ketenaga kerjaan tentunya terdapat berbagai permasalahan, di mana permasalahan ketenaga kerjaan mempunyai kaitan yang luas dengan penciptaan iklim usaha, keamanan, kestabilan, kebijakan, dan peraturan perundangan baik di tingkat lokal maupun nasional. Salah satu kebijakan dari suatu perusahaan yang sangat menyulitkan pekerja yaitu mengenai pemutusan hubungan kerja. Sesungguhnya PHK tidak dapat dilaksanakan begitu saja karena pelaksanaan PHK sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, Undang-Undang Ketenaga Kerjaan yang ada di negara Republik Indonesia sebagai acuan antara perusahaan dan karyawan. Dalam dunia ketenaga kerjaan, di era globalisasi seperti sekarang ini, permasalahan tentang sumber daya manusia atau tenaga kerja dalam suatu perusahaan yang harus lebih diperhatikan. Perhatian perusahaan tidak membuat para buruh atau karyawan untuk berdiam diri dan terus bekerja. Mereka menuntut upah kerja untuk dinaikkan dan dinaikkan lagi sesuai dengan kenaikan harga-harga 9 bahan pokok atau sembako seiring kenaikan bahan bakar minyak atau BBM. Gejolak aksi-aksi buruh melakukan demonstrasi terjadi di tengah-tengah puji-puja dunia terhadap Indonesia yang mengalami pertumbuhan ekonomi. Tujuan penulisan krisis pemutusan hubungan kerja atau kehilangan pekerjaan adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses pemutusan hubungan kerja atau PHK dan dampak serta solusi bagi instansi atau perusahaan dan diri sendiri, yaitu para buruh dan karyawan yang berdampak langsung akibat pemutusan hubungan kerja. Jenis penelitian yang signifikan adalah penelitian lapangan atau field research, yakni secara langsung untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pembahasan, ada beberapa jenis pemutusan hubungan kerja, yaitu PHK demi hukum, yaitu pemutusan hubungan kerja yang terjadi dengan dirinya sehubungan dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian yang dibuat perusahaan dan karyawan. PHK karena melanggar perjanjian, yaitu karyawan atau buruh tidak mentaati aturan perusahaan seperti karyawan korupsi, karyawan sering tidak masuk kerja, karyawan tersandung hukum. PHK karena kondisi tertentu, yaitu perusahaan bangkrut atau karyawan meninggal dunia. Dan PHK sepihak, yaitu keputusan yang dibuat oleh perusahaan tanpa melalui proses hukum atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, karena suatu hak tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara perusahaan dan karyawan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memuat satu, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dua, untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi manusia, sebagaimana yang dimaksudkan ayat 1, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh. Sesuai judul pembahasan ini, yaitu krisis pemutusan hubungan kerja atau kehilangan pekerjaan, penulis mengemukakan tentang pemutusan hubungan kerja PHK sepihak. Pengertian pemutusan sepihak adalah keputusan yang dibuat oleh perusahaan tanpa melalui proses hukum. Aturan dalam melakukan pemutusan kerja atau PHK harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan
perusahaan tidak boleh melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak, melainkan harus adanya perundingan terlebih dahulu. Dampak dan solusi pemutusan hubungan kerja. Dampak bagi perusahaan yang memutuskan hubungan kerja dengan karyawan, yaitu perusahaan akan kekurangan sumber daya manusia, merugikan perusahaan, terutama kerugian dana dan waktu dalam rekrutmen. Untuk seleksi harus mencari penggantinya dengan karyawan baru. Solusi bagi perusahaan yaitu perusahaan harus melakukan pembinaan pada karyawan dalam jangka waktu tertentu untuk mengetahui kemampuan dan diberikan peringatan serta penjelasan-penjelasan apa yang telah dilakukan. Di dalam saya lanjutkan. Dampak dan solusi pemutusan hubungan kerja bagi diri sendiri atau karyawan atau buruh adalah perekonomian karyawan atau buruh akan terganggu karena tidak ada pemasukan seperti biasanya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Karyawan atau buruh harus bersusah payah untuk mendapatkan pekerjaan yang baru dan belum tentu dapat pekerjaan. Solusi yang harus dilakukan buruh atau karyawan adalah harus mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya dan juga bisa memulai berwirausaha dan membuat peluang pekerjaan yang baru. Dalam Timotius 3 ayat 1, ingatlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang berkuasa, taat dan siap melakukan setiap pekerjaan yang baik. Seorang buruh atau karyawan harus melakukan pekerjaan yang baik, tidak hanya tunduk dan taat, tetapi harus mendoakan mereka yang berkuasa dalam hal ini di tempat di mana kita bekerja. Dalam Matius 23 ayat 39, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seharusnya seorang bos atau pemilik perusahaan harus memperhatikan karyawannya dan tidak mementingkan diri sendiri karena karyawan merupakan bagian dalam hidupnya. Kesimpulan, pemutusan hubungan kerja atau PHK merupakan suatu kondisi di mana karyawan diberhentikan perusahaan atau tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut karena hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan terputus atau masa kontraknya tidak diperpanjang lagi. Untuk menjaga keharmonisan perusahaan dan karyawan harus dilakukan perundingan yang efektif supaya tidak terjadi PHK dan bisa mengatasi masalah yang terjadi. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kalau ada yang menambahkan ataupun bertanya, saya siap untuk menjawabnya dan ada Pak dosen yang akan membimbing kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Daniel. Ya, ini masalah PHK atau terjadinya suatu pengangguran karena kehilangan satu pekerjaan. Itu adalah kasus yang tidak mudah. Ya, tidak sedikit orang yang melakukan akhirnya bunuh diri ataupun ya mencari pekerjaan yang sifatnya bertentangan dengan hukum, yaitu merampok, mencuri, ya, begitu dan yang lainnya, ya itu. Atau dengan banyaknya pengangguran itu membuat tingkat kejahatan semakin tinggi, ya, semakin tinggi. Mengapa? Karena dituntut kebutuhan pribadi, kebutuhan rumah tangga. Bahkan ada yang mencuri demi kebutuhan anaknya. Bahkan ada baru-baru ini yang ditangkap, ya dia melakukan pencurian karena untuk pengobatan anaknya yang sedang sakit. Dia tidak punya pekerjaan. Bahkan ada juga kasus ya tergabung dengan komplotan perampok bank ATM, padahal dia adalah seorang Kristen, ya, seorang Kristen, tapi karena kondisi buat dia di PHK, kehilangan pekerjaan dan tidak punya modal untuk buka usaha, sehingga ikut komplotan. Nah itu terjadi. Ada juga ya
perampokan di rumah. Dia seorang guru sekolah minggu, majelis di satu gereja, karena kehilangan pekerjaan diajak ya komplotan, dia mau untuk melakukan itu. Ya, dalam proses penangkapan orangnya ini ketangkep tapi yang lainnya kabur. Nah, akhirnya dia diproses di penjara di daerah Cirebon sana ya. Nah, itu saya ketemu langsung dengan orang yang mengalami hal itu. Apa sih misalnya dia melakukan hal itu karena itu kebutuhan rumah tangga yang sangat mendesak. Nah, dia menyesali tapi penyesalannya sudah berakibat dia harus ditahan di satu penjara ya dengan 7, kalau nggak salah waktu bilang 7 tahun ya, 7 tahun. Begitu. Ya, baik, Pak Daniel, solusinya harusnya tadi firman Tuhan bisa juga Efesus 6 ya, itu harusnya dikutip Efesus 6 antara tuan dengan hamba, antara pimpinan karyawan, perusahaan dengan karyawan, itu kan bisa aplikasinya itu, ya, tambahannya itu. Oke, baik, ada yang bertanya ini Pak Christian dulu, Christine Bella dulu, baru setelah itu nanti Pak Melka. Jadi silakan. Seperti sayang di sini saya mau bertanya tentang yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak dosen juga tentang PHK, bagaimana kasus di zaman sekarang karena keadaan COVID, jadi banyak orang di PHK, jadi akhirnya karena tidak dapat pekerjaan lain, pekerjaan tambahan disebabkan karena COVID, banyak yang tidak menerima karyawan, akhirnya dengan jalan satu-satunya dia mencuri atau membunuh atau merampok dan lain sebagainya. Tadi saya sempat baca makalah Bapak yang mengatakan bahwa solusi dari PHK itu kita meningkatkan kinerja kita. Bagaimana pendapat Bapak, menurut Bapak ketika seperti yang saya katakan tadi, sudah melamar di mana-mana karena COVID, jadi akhirnya mereka tidak banyak menerima karyawan, akhirnya mereka mencuri dan lain sebagainya. Bagaimana dengan tadi yang makalah Bapak bahwa meningkatkan kinerja itu kan bertentangan dengan, kalau kita lihat di zaman sekarang, zaman COVID ini banyak yang bertentangan, atau istilahnya meningkatkan kinerja, nggak semua orang bisa lakukan itu, Pak. Iya. Terima kasih Ibu Christine Bella ya atas pertanyaannya. Itu ada yang sampaikan Ibu Christine tadi adalah salah satu saja. Salah satu atau beberapa, tetapi masih ada yang lainnya yang tidak akan mengalami seperti itu, seperti yang disampaikan oleh Bapak dosen tadi, yang sampai membunuh, sampai mencuri, sampai ikut komplotan ini dan lain sebagainya, tetapi nyatanya itu memang ada. Tetapi untuk pengamatan saya yang saya amati dan kemudian saya juga nggak terlalu jauh tentang jemaat-jemaat yang saya kenal, mereka itu di PHK, tetapi mereka memang tadi ada perundingan-perundingan dan kemudian dikasih untuk dana yang bisa digunakan untuk berusaha. Dan memang masa pandemik sekarang ini, tetapi sekarang kan sudah mulai berubah karena menjadi normal, atau istilah daripada orang-orang Jakarta di sini, kalau mau bergerak, mau bekerja, itu pasti ada aja hasilnya. Apalagi memang kita itu di dalam Tuhan, jemaat-jemaat di dalam Tuhan, maka mereka pun akan mendapatkan pertolongan yang begitu luar biasa. Ada 2 kasus yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Ini bukan pandemik pada sekarang ini, tetapi tahun 1993 pada waktu itu juga mengalami krisis ekonomi yang sedemikian rupa. Susu itu sampai nggak ada di mall itu sudah berebutan untuk membeli susu buat anak-anaknya. Sementara anak teman saya pada waktu itu umur 2 tahun, Chris itu nggak ada susu, ganti teh manis aja ya, enggak Pak, pokoknya maunya susu. Nah, dari perusahaan ada perundingan sedemikian rupa, akhirnya mereka membayarnya itu hanya separuh bahkan mungkin 1/4
Pokoknya bisa hidup aja, bisa makan aja. Tetapi akhirnya sampai sekarang ya dalam kondisi yang begitu luar biasa baiknya, karena antara perusahaan atau pemilik bos itu anak Tuhan, dan kemudian karyawannya juga anak Tuhan, seperti saya paparkan tadi, yaitu saling mendoakan, dan kemudian bisa terbebas daripada krisis sampai 98, dan kemudian sampai pandemik, mereka tetap eksis. Ya, itu Ibu Deborah yang saya sampaikan. Itu Bella tadi. Baik, silakan Ibu Deborah. Yanti dulu yang belum pernah bertanya ini. Pak Melka nanti kalau masih kan ya. Silakan Ibu Yanti. Shalom, terima kasih buat kesempatannya Pak. Saya ingin memberikan pendapat mengenai makalahnya Pak Daniel Marjimin. Itu kan mengenai krisis tentang PHK. Berarti makalahnya Pak Daniel saya lihat itu tertulisnya itu hanya krisis PHK itu mengenai perusahaan. Jadi bukan orang yang mengalami PHK gitu loh. Tadi saya pinginnya tuh apa sih yang kita harus lakukan ketika kita mengalami PHK dengan kita sebagai pekerja gitu loh. Karena saya lihat Bapak banyak kan hanya membahas mengenai pengusaha gitu. Jadi karena di sisi itu saya juga dalam prakteknya itu, karena saya lihat banyak sekali perusahaan ketika ada juga perusahaan yang ingin mencari anak Tuhan, tapi ada juga perusahaan yang tidak, dibilang gini, kalau bisa jangan orang gereja ya, gitu kan, kalau mencari pegawai. Saya tanya kenapa? Karena biasanya orang Kristen juga banyak sekali yang hanya mengandalkan mereka berdoa, tapi kinerja kerjanya SDM-nya nggak bisa katanya, nggak ada ininya, nggak ada bisa diandalkan. Jadi mereka hanya berbicara, berdoa, berpuasa ke gereja, tetapi secara prakteknya untuk lapangan pekerjaan mereka kurang apa ya katanya, kurang enak gitu. Jadi tapi ada juga yang bisa dipegang dengan katanya maunya anak Tuhan, karena bisa dipertanggungjawabkan dengan misalkan contoh dipegang keuangan, bisa dikasih kepercayaan. Nah itu yang mungkin akan saya bahas, bagaimana saya ingin pertanyakan bagaimana kita seseorang yang mengalami krisis PHK sebagai anak Tuhan terhadap perusahaan, karena saya lihat perusahaan itu sekarang terjadi seorang yang membuka perusahaan itu sebenarnya dia itu juga sebenarnya hal yang sulit, karena di Indonesia ini saya tahu bahwa ketika kita mendirikan satu perusahaan, ketika kita mengambil karyawan, ketika kita akan berhentikan dia, ada konsekuensi yang harus kita bayar, yaitu uang pesangon. Nah, sedangkan kalau saya lihat di negara yang lain, negara maju, contoh Singapura, mereka kerja bertahun-tahun, ketika berhenti aja. Tidak ada namanya pesangon. Nah, sekarang di Indonesia ini harus tuntut pesangon, apalagi ada demo-demo. Nah, yang saya sangat sedih ketika anak Tuhan juga ikutan demo dan ikut tuntut, padahal hasil kerjanya tuh tidak memuaskan perusahaan yang ada gitu. Nah, saya ingin kita bicarakan bagaimana kita sebagai orang Kristen seperti apa sih harus kita lakukan terhadap perusahaan sehingga kita tidak terjadi PHK yang ada gitu Pak. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Bu Yolanti. Ini adalah yang di slide nomor 9, itu sangat jelas sekali kalau ada dampak dan solusi pemutusan hubungan kerja bagi diri sendiri, bagi kita, bagi orang yang di PHK. Itu karena atau buruh adalah perekonomian karyawan, atau buruh akan terganggu karena tidak ada pemasukan seperti biasanya, sehingga tidak memenuhi kebutuhan keluarganya. Karyawan atau buruh yang harus bersusah payah mendapatkan pekerjaan yang baru dan belum tentu dapat pekerjaan. Solusinya, ini masih ada solusinya Bu. Jadi saya buat itu seimbang antara perusahaan dan karyawan. Solusinya yang dilakukan buruh atau karyawan adalah harus mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya. Kalau itu belum di PHK, kalau setelah di PHK harusnya seperti itu, supaya yang Ibu katakan tadi, kalau orang Kristen jangan mengambil orang Kristen, dia hanya berdoa. Nah itu salah, itu salah satunya aja. Karena yang pengamatan buat saya Bu ya, itu cari orang Kristen. Kalau non Kristen hari pas Jumatan itu dia akan menyita waktu begitu panjang. Pada waktu asar itu juga dia akan bersembahyang. Jadi orang Kristen itu sangat dicari di dalam perusahaan-perusahaan. Kenapa? Karena waktunya yang digunakan itu adalah waktu-waktu yang hanya hari Minggu. Selebihnya kan tidak terikat, itu pada waktu sholat asar, sholat duhur, sholat maghrib, ya itu bahkan dia mau lembur itu Bu.
Itu yang pengamatan saya yang pernah saya lakukan juga pada waktu saya bekerja di perusahaan yang pernah saya lakukan. Dan kemudian karyawan mulai berwirausaha. Nah ini kalau sangunya sedikit Bu ya, itu kalau saya bilang tadi, kalau misalkan di Jakarta mau bergerak, mau kerja, itu masih tetap mendapatkan rezeki, apalagi anak Tuhan. Nah itu jual pisang goreng, jual burung, jual ya sesuatu deh yang sesuai dengan porsinya. Dan kemudian dia juga hidup yang tadinya seandainya tadi itu bisa makan dengan ayam ya, dengan daging ayam ya pakai tempe dulu sampai meningkat penghasilannya itu Bu yang ingin sampaikan. Jadi saya buat presentasi pada saat ini menurut saya itu cukup seimbang antara perusahaan dan karyawan, dan saya masukkan solusi serta ayat-ayat pendukung saya kenapa nggak tak ambil banyak-banyak ya, karena kan memang makalah kita nggak dibuat seperti tesis, jadi harus banyak, dan kemudian supaya kebagian orang lain, jangan sampai pengalaman yang tahun yang lalu pas itu sampai malam sekali, karena apa? Karena ya tidak mendapatkan bagian yang lainnya. Saya senangnya sih sebenarnya dipaskan jam-jamnya dan dipaskan itu makalahnya supaya tidak berkepanjangan tetapi semuanya bisa mengikuti dengan baik. Terima kasih Bu Yulianti. Pak Ya, Daniel. silakan. Ya. Boleh nggak orang Kristen itu ikut berdemo? Loh, kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Di dalam undang-undang berdemo, asal jangan anarkis, asal jangan merusak, asal jangan merugikan orang lain, itu boleh, kan menyuarakan hati, Bu. Kalau nggak menyuarakan hati, nanti dia akan diteror lagi, kamu itu karyawan tetapi nggak solider kepada temannya. Itu Bu. Iya. Mungkin ada yang lagi? Iya. Ya, silakan. Baik, baik Ibu Erni, mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Terima kasih Pak. Pertanyaan saya yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak bahwa PHK itu terjadi di perusahaan-perusahaan. Namun beberapa di pemerintahan sekarang ini sedang banyak persoalan, terutama dalam merekrut aparat negara atau negara seperti P3K dan lain sebagainya, sehingga beberapa pendataan kemarin banyak sekali yang masalah sehingga pada November tahun 2023 yang akan datang itu akan ada pemutusan honorer, ya, penghapusan honorer begitu. Nah, ini mengalami krisis massal kalau guru-guru yang sudah mengajar atau sudah mengabdi berpuluh-puluh tahun begitu kan Pak. Nah, pertanyaan saya, krisis yang dialamikan mereka bekerja karena untuk menunjang keseharian. Alkitab juga katakan janganlah ia makan kalau ia tidak bekerja. Nah, jika seseorang atau bahkan karena krisis yang terjadi di tahun-tahun mendatang yang akan dihadapi ke depan ini membuat mereka sulit memperoleh pekerjaan dan semua orang berbondong-bondong mencari pekerjaan. Nah, bagaimana ya jika Bapak sebagai orang menangani krisis tersebut, Pak? Jika ada konsili Bapak begitu. Terima kasih. Silakan Pak Daniel. Iya, terima kasih. Saya akan bacakan di dalam Google, itu di dalam tahun 2002, bulan Januari itu ada 9.829 itu PHK. Bulan Maret ada 37.703 PHK. Awal September 76.995. Itu yang di PHK. Nah, ke depan kalau kita perhatikan di dalam kehidupan sekarang ini, dunia sekarang ini yang sedang bergejolak antara Ukraina dengan Rusia, dan kemudian sekarang ini sudah merembet ke Indonesia. Ke Indonesia yang memperebutkan tentang pulau pasir antara Indonesia dengan Australia, dan ini lebih seru lagi karena Australia dibantu dengan Amerika dan Indonesia dibantu oleh Uni Soviet, yaitu yang ada di Pulau Jawa, terutama di daerah-daerah yang pesisir Pulau Bali itu
pesawat-pesawat tempur, pesawat-pesawat pembom itu sudah mendenging-denging ada di angkasa sana. Nah, ini akan menimbulkan seperti yang disuarakan oleh beberapa orang atau dari pejabat negara kita, yaitu akan terjadi krisis yang begitu luar biasa di tahun 2023 ini karena tidak ada pekerjaan. Nah, mengenai yang dari tadi di lembaga pemerintahan atau guru yang sampai saat sekarang ini pun masih ada yang tertunggak atau belum mendapatkan gaji daripada yang seperti biasanya. Karena apa ya? Ini bukan kesalahan daripada pihak guru, tetapi kesalahan daripada pihak pemerintah dan sistem oknum mungkin lebih tepatnya yang saya sendiri tidak ngerti bagaimana itu kok kenapa nggak cair-cair padahal udah ada di rekening, padahal sudah mendapatkan SK supaya tetapi toh sampai sekarang itu belum dicairkan. Nah, untuk menanggapi tentang peristiwa-peristiwa semacam ini, pemerintah dengan hal ini adalah Bu Sri Mulyani sampai berita yang terakhir itu dia akan membayarkan apa yang menjadi hak bukan hanya guru tetapi pegawai sipil, pegawai negeri itu akan dibayarkan supaya mereka tidak akan terjadi kekurangan atau tidak mendapatkan bayaran. Untuk hal yang lebih jauh lagi ya kita akan ini nggak ada lagi kecuali menyerahkan diri kepada Tuhan apa yang akan terjadi di tahun 2003 nanti. Toh kalau tidak kehendak Tuhan maka juga nggak akan terjadi perang antara Indonesia dan Australia. Dan kalau kalau bukan kehendak Tuhan, toh kita pun juga akan masih mengalami hal yang biasa-biasa saja. 2003 itu pun kalau kita beriman ya kita akan mengalami pengangkatan. Kira-kira seperti itu dan kita tidak akan mengalami penganiayaan. Dan seandainya kita mengalami penganiayaan, kita pun harus tetap kuat karena kita punya Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Itu yang ingin saya sampaikan. Ibu Deborah, mungkin akan ada pertanyaan lagi. Dipersilahkan. Dari tadi Ibu Deborah terus ini, bukan Ibu Deborah tadi yang nanya. Nah. Ya, Ibu Erni. Ibu Erni, ya silakan Ibu Erni. Ya, oke baik. Ya, satu lagi kita berikan kesempatan sebelum nanti saya kasih tambahan. Pak Amelka, silakan Pak, singkat Pak ya. Ya. Atas kesempatannya juga ada pertanyaan tadi, mungkin ini bisa dicakup menjadi tambahan atau pertanyaan juga. Jadi saya ini keputusan hubungan kerja dan saya Suaranya nggak jelas, Pak. Bergaung. Coba seperti biasanya di itu kok bisa. Ya, dinaikkan itu kelihatan. Iya, salah itunya mungkin pencetnya. Oke, Pak, udah jelas, Pak? Belum, Pak, belum. Belum, Pak ya? Terus putus, Mas. Putus-putus, nggak jelas. Asetnya. Iya. Oh, Pak Hermanus. Coba sisir rambutnya ke kanan, Pak. Halo, Pak. Masih putus-putus, brother. Belum, Pak. Yang kemarin itu fiturnya yang dipencet itu, Pak. Apanya gitu loh. Asetnya itu bermasalah. Mungkin ganti headset mungkin, brother Melka. Nggak dengar. Masih putus-putus. Yang lain dulu, Pak. Yang lain dulu. Ya, mungkin Baik. Sister Christine Bella. Apa Bu ada yang mau disampaikan? Silakan Bung Arthur. Ya, saya boleh tanya, Pak. Oh, Pak Esther, silakan. Ya, Pak Daniel, maaf, saya mau nanya ini sedikit aja. Ketika suatu tempat kerja atau perusahaan ya di mana dia bekerja mempunyai sistem di mana dia tidak mau
ada karyawan seniornya, sehingga ia harus memecat semua karyawan seniornya. Bisa dibilang hampir setiap tahun ada sekitar 10 atau 5 orang yang dipecat, dan dia ingin ada karyawan baru yang masih fresh, yang mana karyawan tersebut bisa diputarбalikan gajinya dari awal. Sehingga karyawan senior tersebut yang punya pengalaman banyak, yang punya ilmu banyak, itu diberhentikan, mungkin bisa dibuat masalah atau PHK mendadak gitu. Yang gajinya sudah tinggi itu bisa mendapat keuntungan dari perusahaan untuk mendapatkan karyawan baru dengan gaji dari awal. Menurut Pak Daniel, tanggapannya mengenai berikut kira-kira apa, Pak? Iya, terima kasih Pak Estonia. Itulah namanya apa ya? Seperti otonom daripada perusahaan, yaitu melakukan kontrak dan kontrak itu ya. Jadi harapan dia tidak mau membayar gaji yang tinggi, terus seandainya udah angkat jadi karyawan tetap dan kemudian karyawan senior, dia itu akan mengeluarkan budget yang begitu tinggi gitu dari perusahaan. Itu memang dengan seperti itu. Dan memang kenapa kok nggak kerja, Nak? Aduh Pak, saya udah di rumahkan, udah habis kontrak. Nah itu biasa jawabannya seperti itu. Tetapi untuk di karyawan tadi yang senior yang sudah punya ilmu, tidak sedikit Pak. Yang ini pengamatan saya ya, pengamatan saya tidak sedikit yang dia itu berwirausaha atau melakukan seperti kalau kita bisa bilang ya plagiat gitu ya. Perusahaan yang dia kerjakan dulu dikerjakan dia sendiri karena dia udah banyak daripada customer yang udah percaya dengan Bapak ini, dan kemudian dia bisa membuat perusahaan sendiri, bahkan juga punya karyawan sendiri begitu Pak. Jadi inilah namanya kehidupan roda berputar yang kita tidak tahu, kembali lagi kepada Alkitab. Kalau itu memang kehendak daripada Tuhan ya kita pasti tidak akan mengalami kekurangan. Apalagi Tuhan berjanji tidak akan membiarkan kita yatim piatu. Tuhan selalu akan mencukupi kebutuhan kita. Yang pasti kalau kita mau bekerja dan berusaha, Tuhan pasti akan memberkati di dalam kehidupan kita. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan, Pak Eston. Baik, terima kasih Pak Daniel. Oke, baik. Terima kasih Pak Daniel. Ya, untuk mengakhiri presentasi kasus tentang PHK ini, mungkin saya perlu menambahkan beberapa hal yang menjadi satu kesimpulan lah barangkali ya. Nah, yang pertama penyebab terjadinya PHK atau seseorang kehilangan pekerjaan ini ada karena tadi sudah disampaikan juga karena perusahaan kolab ya atau tutup, tidak mampu untuk mempertahankan ya, tidak mampu untuk memproduksi. Ini sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh karyawan. Korbannya akhirnya adalah karyawan. Sekalipun mungkin diberikan santunan atau apa itu bentuk ya karena di PHK ya. Apa namanya itu? Pesangon Pak. Pesangon. Ya, pesangon ya, betul pesangon ya. Nah, yang bermasalah adalah di PHK kehilangan pekerjaan jika tidak berprestasi dalam suatu pekerjaan atau kinerjanya tidak yang membawa dampak yang baik ataupun signifikan bagi perusahaan, sehingga perusahaan menilai ini tidak perlu dipertahankan sekalipun itu mungkin orang Kristen kan gitu, sehingga terjadilah pengurangan atau pemecatan atau bukan pemecatan ataupun mungkin di PHK gitu ya. Ya di PHK kalau pemecatan itu melanggar undang-undang ya. Ya kalau bukan tidak ada kasus moral ya. Nah itu ya kalau dalam kekristenan jangan sampai terjadi hal yang demikian hanya karena tidak berprestasi gitu ya, prestasi kerjanya nggak ada, atau mungkin bisa juga terjadi ketidaktaatan kepada peraturan perusahaan ya. Perusahaan itu kan ada peraturannya. Nah kalau tidak ditaati, bagaimana mungkin menjadi seorang karyawan ataupun orang Kristen yang baik gitu kan, yang baik yang akan meningkat prestasinya. Karena selain aturan untuk gaji karyawan ditetapkan oleh pemerintah berapa per bulan itu kan tentu juga prestasi kerja yang dilihat, ya, prestasi kerja. Nah, ini boleh terjadi.
Nah, itu banyak faktor ya tentunya ya, tapi jangan sampai faktor karena tidak berprestasi, tidak menguntungkan perusahaan, atau karena karakter ya, karakter yang tidak baik, tidak taat kepada aturan perusahaan. Jangan sampai karena itu. Nah, kalau yang seperti itu yang dirugikan adalah dirinya sendiri. Ya, perusahaan tentu tidak mau dengan sepertinya. Nah, akibatnya dampak atau dari PHK ini tentu banyak ya. Kita lihat dari sisi ekonomi. Berarti tidak punya penghasilan. Kalau dia sudah berkeluarga, bagaimana dia bisa mempertahankan kehidupan ekonomi keuangan dalam keluarga dan tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, terutama untuk makan dan minum. Ini akan terjadi komplikasi atau disebut dengan satu persoalan yang sangat kompleks di dalam rumah tangga. Itu bisa juga bukan saja stres, mengancam kepada suatu ketidakharmonisian dalam rumah tangga, ketidakbahagiaan dalam rumah tangga karena ekonomi, ya karena ekonomi. Nah ini kalau kita lihat dari sisi sosial, biasanya orang yang sudah PHK itu akan menarik diri dari pertemuan-pertemuan. Biasanya dia hadir karena bisa memberi, bisa mengambil bagian, yang mengambil bagian untuk memberikan suatu partisipasi, sumbangan, dia akhirnya mengundurkan diri dari itu. Bisa itu dari sosial, tidak mau bertemu lagi dengan orang. Dan yang berikutnya juga dalam hal rohani ya, dalam hal rohani. Biasanya kalau orang di PHK bisa saja mempersalahkan Tuhan. Ya, Tuhan tidak adil. Bisa saja kekeringan rohani, tidak mau lagi beribadah, tidak mau lagi berdoa, tidak mau lagi melayani. Ya, dia menarik diri dari kegiatan-kegiatan rohani. Itu bisa terjadi hal yang demikian. Itu. Dan banyak akibat-akibat yang lain. Kejiwanya juga membuat dia stres, tertekan. Ya. Nah, ini. Nah, bagaimana penyelesaiannya ini? Penyelesaiannya tidak ada cara yang lain. Dia kalau itu karena di PHK karena perusahaan bangkrut, lalu dia di PHK, tentu ada pesangon dan dia harus menggunakan pesangon itu. Kita arahkan bagaimana itu menjadi suatu modal ya yang dia olah menjadi suatu usaha kecil. Tadi sudah dijelaskan itu. Usaha kecil yang bisa menghasilkan. Ya, menghasilkan mungkin dari modal kecil, ya penghasilan kecil. Kalau ditekuni pasti bisa berkembang kan begitu. Tapi kalau itu karena di PHK karena kinerjanya nggak bagus, karena karakter tidak taat kepada peraturan perusahaan, ini harus dia sadar. Dia sadar akan hal itu sehingga dia tidak terjadi hal yang demikian. Siapapun pengusaha jangankan di perusahaan umum, di hal-hal rohani saja, ya pelayanan rohani hamba Tuhan di gereja pun terjadi namanya disiplin bagi pengerja yang memang digaji, ya diberikan gaji ataupun upah transport setiap bulannya oleh pihak gereja, tapi tidak ada kinerja, tidak ada prestasi. Nah, gembala pun akan mempertimbangkan untuk meneruskan hamba Tuhan atau pengerja atau vikaris seperti ini, ya, ya tidak bawa maju kepada satu pelayanan. Nah, itu disiplin, ya disiplin, satu kesadaran, ya. Nah, berarti dia harus memperbaiki karakternya. Nah, berlakulah firman Tuhan. Minta tolong Pak Termin bisa Pak Daniel Marzimin untuk membaca Efesus 6. Efesus 6. Ini solusi bagi tuan pimpinan perusahaan dan juga kepada hamba atau karyawan. Efesus 6 ayat yang ke-5 sampai ke-6. 5-6. Atau sampai ke-7. Efesus 6. Efesus 6. Efesus 6, Kak. Oh, mulai dari ayat ke-5. Ayat ke-5 sampai ke-7. Iya, udah. Iya, ayat yang ke-5. Sini lah. Ya, saya akan bacakan. Wah, hamba-hamba. Silakan, Pak Daniel. Baru digedein. Ya, udah cukup, Kak. Cukup. Demikian firman Tuhan. Hai anak-anak. Bukan, ayat 5. Hai hamba. Ya, ayat yang ke-5 ya. Ya. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hai hamba-hamba. Oke, lengkap Pak, lengkap. Iya. Jangan di hadapan mereka saja. Ayat ke-5 tadi udah belum ayat ke-5. Hai hamba-hamba, ya.
taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ya, ayat 8, silakan ayat 8, Pak. Silakan. Lanjut. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ya, 9 terakhir, 9. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Amin. Karena kalau kita aplikasikan ayat ini di dalam kehidupan dunia kerja, itu adanya tuan berarti pemimpin, dalam hal ini pemimpin perusahaan ataupun bisa juga pemilik perusahaan, antara hamba dan tuan. Hamba berarti pelayan ataupun karyawan, ya karyawan. Ini adalah ajaran orang Kristen. Bagaimana seorang karyawan Kristen ketika bekerja melakukan itu dengan penuh ketaatan, dengan tulus hati. Jadi jangan melakukan suatu pekerjaan untuk menyenangkan sesaat. Ketika pimpinan, ya pimpinan kita ataupun gembala kita ada, kita sepertinya rajin, bersemangat. Tapi giliran lepas dari pengawasan dari pimpinan, kita tidak bekerja maksimal, ya tidak berbuat yang maksimal. Nah ini berarti hanya menyenangkan sesaat, hanya menyenangkan sesaat. Ini tidak seperti yang disebut dengan pelayan Kristus. Nah, pelayan Kristus. Pelayan Kristus harus bekerja dengan taat, dengan ketulusan, supaya berprestasi. Nah ini yang kita bisa lihat dari sini. Kita melakukan itu bukan untuk manusia, tetapi adalah untuk Tuhan. Ya. Nah, kalau kita perhatikan Tuhan, kalau Tuhan di sini juga berlaku adil kepada hambanya. Kalau hambanya ini pekerja keras tulus, pasti berlaku adil. Kan sudah dikatakan diterima balasan dari mana? Ayat yang ke-8 itu, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik itu taat, berkarakter Kristus, bekerja keras, berprestasi di dalam suatu perusahaan, pasti Tuhan menolong, menolong, dan pemimpinnya ini bisa melihat kondisi itu, keadaan itu, mempertahankan seorang menjadi suatu karyawan yang teladan. Tapi kalau udah terjadi PHK, maka perlu introspeksi diri. Nah, kita sebagai konselor, kita harus tahu kalau datang seorang yang kehilangan pekerjaan, kita tahu mengapa dia kehilangan pekerjaan. Ya, apa sebabnya? Lalu sekarang apa akibatnya? Baru kita bimbing arahkan kepada solusi. Ya, solusi. Ya, dari penyebab itu kita bisa memberikan solusi. Gitu ya. Ya, dari penyebab itu kita bisa berikan solusi. Kita harus tahu dulu penyebabnya. Ya, baik itu yang penting. Satu kasus penutup, ada seorang hamba Tuhan, tapi dia kerja di sekuler, dia sebagai security di suatu perusahaan. Tidak terlalu besar perusahaannya, ya, tapi dia karyawan di situ. Dia ngomong ke saya begini, Pak Daniel, ngomong ke saya begini, Pak, saya ini sekarang nggak sejahtera di tempat pekerjaan saya. Pekerjaannya apa? Security, bagian keamanan. Kenapa nggak sejahtera? Nggak sejahtera dengan pimpinan saya. Mengapa? Karena pimpinan saya menyampaikan kepada saya bahwa seorang perusahaan melalui security-nya harus tega dengan karyawan. Tega dalam arti kita harus memaksa kerja maksimal karyawan di luar jam kerja. Jam kerja itu misalnya hanya 8 jam, kita harus buat 10 jam tapi gajinya tetap 8 jam. Kira-kira seperti itu. Tidak mempengaruhi peningkatan gaji. Nah, kalau perusahaan ingin maju dan lebih banyak keuntungan, kita harus
mampu melakukan itu kepada teror kita melalui ditekan oleh security dalam suatu pengawasan. Nah, bagaimana Pak Pendeta? Apakah saya melakukan itu? Nah itu, apakah saya harus keluar dari perusahaan itu? Kalau saya keluar, ya pasti tidak ada PHK. Kalau saya melawan pimpinan saya, ya kemungkinan saya di PHK. Kalau saya tidak ikuti. Nah itu. Nah ini posisi yang dilematis. Ya dilematis. Kalau nggak ikutin kemauan ataupun perintah dari atasannya, kemungkinan bisa di PHK, diganti dengan orang lain. Tapi kalau dia lakukan itu, dia berurusan dengan Tuhan. Ya, berurusan dengan Tuhan. Dia seorang yang takut Tuhan. Begitu. Nah, bagaimana posisinya? Saya hanya menyampaikan begini. Mau takut kepada pimpinanmu atau takut kepada Tuhan? Ya tentu takut kepada Tuhan. Lakukan yang baik, lakukan yang benar. Kalau itu menunjukkan ketidakadilan kepada seorang karyawan, jangan pernah kompromi. Jangan pernah kompromi. Ya, jangan karena demi mempertahankan pekerjaan, demi uang, lalu kita tega dengan, karena mereka juga manusia yang membutuhkan namanya waktu untuk dengan keluarganya, ya. Nah, kalau aturannya pun pekerja itu hanya 8 jam, ya tidak boleh lebih dari situ. Kalau lebih dari situ berarti namanya lembur, berarti dibayar. Oh, boro-boro dibayar untuk lembur, tidak, ya kan? Nah, jadi tetap di dalam jalur yang benar. Kalau risikonya nanti kalau dari jalur yang benar, ya jalur yang benar, akhirnya di PHK, berarti ada cara Tuhan yang nanti memberikan suatu pekerjaan yang lain yang lebih baik. Memang ada risiko, tidak mudah. Pilih takut Tuhan atau takut kepada pimpinan perusahaan. Saya takut Tuhan. Lakukan, kerjakan itu. Tuhan pasti bela dirimu. Suatu saat itu pimpinan perusahaan akan sadar bahwa itu tidak baik. Begitu. Akhirnya dia lakukan itu. Ya, dia lakukan. Ya, setelah itu saya tidak tahu lagi seperti apa, tidak ditelepon lagi, saya mungkin juga tetap nyaman, mungkin aman di sana, atau kemungkinan diikuti apa kata perintah dari pimpinannya, mungkin juga ya tidak telepon lagi saya, Pak, kalau misalnya di PHK pasti telepon, Pak, akhirnya saya di PHK. Pasti mungkin telepon saya begitu, ngasih tahu. Karena saya tidak mau mengikuti peraturannya, ya ada kemungkinan dia tetap bertahan, tapi karena dia dia baik, jujur, ya dia jujur dan ada prestasi kerja, ya biasa saja dia tetap dipertahankan, gitu. Ya, baik Bapak Ibu, itu mungkin menjadi suatu tambahan di PHK ini, ya untuk kehilangan pekerjaan. Kasih, baik kita akan lanjutkan untuk yang berikutnya.